Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 dari kelas etika profesional. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari forum diskusi yang sudah kami buat bersama uh, Maulana Ardiansyah dari anggota BEM Eksekutif Fakultas Teknik. Oke, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Junaidi dengan NIM 23171. Kemudian teman saya. Saya Rifki Dwi Kurniawan dengan NIM 23108. Nama saya dengan NIM 23090. Perkenalkan, nama saya Trio Marcelino, saya dengan NIM 23052. Baik, di sini kita akan mulai dengan definisi dulu dari diskriminasi dan juga pelecehan. Nah, diskriminasi itu sendiri adalah perlakuan tidak adil atau pembedaan terhadap seseorang atau sekelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, gender, usia, atau latar belakang tanpa alasan yang sah. Nah, diskriminasi terjadi ketika seseorang diperlakukan berbeda dan lebih buruk hanya karena siapa mereka. Itu untuk diskriminasi. Dan untuk yang definisi pelecehan itu adalah perilaku yang mengganggu, mengintimidasi, atau merendahkan seseorang. Ini bisa berupa ucapan, tindakan, atau sikap yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, takut, atau tersinggung. Seringkali dilakukan berulang kali. Pelecehan bisa bersifat verbal, fisik, atau emosional. Nah, dari forum diskusi yang sudah kami buat bersama Maulana Ardiansyah, nah, pelecehan atau diskriminasi yang sering terjadi menurut narasumber yaitu pelecehan secara verbal, yaitu ucapan yang berisi komentar vulgar atau tidak pantas mengenai tubuh, pakaian, atau penampilan seseorang. Nah, sedangkan diskriminasi yang sering narasumber temui berupa circle pertemanan yang terlalu pilih-pilih sehingga ada orang yang merasa terabaikan. Untuk penyebab terjadinya pelecehan atau diskriminasi itu menurut narasumber, pemicu terjadinya pelecehan atau diskriminasi banyak dipengaruhi oleh sosial media. Banyak pengguna media sosial tidak sadar bahwa beberapa bentuk ucapan yang mereka sampaikan dapat dianggap sebagai pelecehan atau diskriminasi, sehingga banyak orang yang menormalisasi hal tersebut di kehidupan nyata. Apa diskriminasi terkait agama sering terjadi? Menurut pengalaman narasumber, diskriminasi tentang agama jarang terjadi di sekitar lingkungannya. Sejauh yang narasumber temui, banyak orang masih menjaga toleransi beragama. Untuk selanjutnya ini, apakah laki-laki bisa terkena pelecehan atau diskriminasi, dan apakah yang perempuan saja yang terkena? Di sini laki-laki itu juga bisa terkena diskriminasi. Perbedaannya itu terletak pada bagaimana laki-laki dan perempuan menyadari situasi ini. Pada umumnya kan kasus pelecehan atau diskriminasi itu terhadap perempuan lebih sering dibicarakan dan dianggap sebagai masalah sosial yang umum. Sehingga perempuan lebih mudah mengenai ketika mereka menjadi korban. Sementara itu, pelecehan atau diskriminasi terhadap laki-laki itu mungkin jarang dibicarakan, sehingga banyak laki-laki yang kurang menyadari atau merasa bahwa mereka juga bisa menjadi korban. Untuk selanjutnya, di sini apakah akibat dari membiarkan pelaku melakukan pelecehan atau diskriminasi? Jika kita membiarkan pelaku terus melakukan pelecehan atau diskriminasi, itu korban akan terus bertambah karena tidak ada tindakan yang diambil untuk menghentikan pelaku. Ketika pelaku tidak dihukum atau dihadapkan pada tanggung jawab atas tindakannya, mereka merasa bisa terus melakukannya tanpa takut terkena sanksi. Selain itu, juga orang-orang di sekitar mungkin tidak menyadari bahwa pelaku pernah melakukan tindakan tersebut, sehingga mereka tidak waspada atau mengambil tindakan untuk melindungi diri. Ini menciptakan situasi yang berbahaya dan dapat menyebabkan meningkatnya jumlah korban dari pelecehan atau diskriminasi.
baik itu saja. Silakan dilanjut. Eh, Nah, gimana jika ada teman atau keluarga yang menjadi korban pelecehan atau diskriminasi, apa yang harus dilakukan? Nah, jika untuk kejadian pelecehan itu kita harus melaporkan ke pihak berwajib, polisi. Jika di kampus itu ada eh, pihaknya sendiri seperti satgas untuk eh, ininya. Jika terjadi diskriminasi itu cukup ditegur saja. Lanjut. Nah, solusi untuk mengatasi pelecehan atau diskriminasi. Nah, dalam bersosial media kita perlu bijak untuk memfilter konten-konten, menerapkan standar, pilih yang positif-positif saja, dan sering berbicara apakah ada masalah yang terjadi. Lanjut. Kesimpulannya, kita dalam berkehidupan sehari-hari harus memiliki etika yang baik, menghindari hal pelecehan atau diskriminasi untuk menciptakan lingkungan yang baik dan harmonis, meninggalkan kesan positif antar sesama manusia. Baik, sekian presentasi hasil dari forum diskusi yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pelecehan sendiri tuh kalau secara fisik tuh jarang. Sepengalaman saya ya. Nah, untuk secara verbal itu seringnya tuh yang secara verbal kayak ucapan-ucapan gitu terhadap ya bentuk tubuh bentuk bentuk tubuh suatu individu gitulah. Nah, untuk yang diskriminasi itu seringnya di kampus itu kan seringnya kita kan punya circle-circle gitu. Nah, seringnya yang beda circle itu kadang ya misalnya mau kemana tuh nggak diajak atau kurang diperhatiin gitu. Nah, kalau yang pelecehan yang secara verbal itu kan kata-kata kan. Nah, itu seringnya muncul dari tren ya kayak TikTok gitu. Ya mungkin untuk penanganannya itu kalau secara individu masing-masing itu ya kurangi konsumsi TikTok gitu. Apalagi hal-hal yang negatif yang seperti pelecehan yang verbal gitu. Nah, untuk misalnya kita menangani secara pihak ketiga itu mungkin bisa ada konsultasi atau kayak pengajaran cara menghindari konten negatif gitu loh. Ya, mungkin itu saja diskusi kami tentang diskriminasi dan juga pelecehan yang diskusi bersama Kak Maulana dari Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Teknik kebetulan. Mungkin terima kasih atas sharing-sharingnya untuk diskriminasi dan pelecehan ini. Juga telah ngundang aku buat jadi teman diskusi kalian. Ya, mungkin ada kata-kata atau kalimat terakhir yang mau diucapin.